siapa ayah lo sebenarnya? Sebentar, kayaknya tombol publiknya error. Bu, mending hukumannya ditambahin aja deh. Ren ini udah anak tukang cilor, pembohong lagi. Jangan dengerin dia, Bu. Papa aku sebenarnya mafia. Gak usah kebanyakan ngayal deh lo. Pembohong, kau pembohong. Sudah, cukup ya Ren. Hukumanmu berlutut kelilingi lapangan sebanyak 30 kali dengan lututmu. Apa? Lapangan kan panas banget, Bu. Udah gue taburin pasir di lapangan selama tersiksa. Aduh, sakit banget lututku. Luka-luka semua. Ini tombol publiknya masih error kah? Wah, akhirnya. Hehe Culun, cepetan bukain kaos kaki gue nih. Buka aja sendiri. Gak punya tangan ya? Wah, udah berani nih si Culun. Mau disiksa lagi ya? Lihat siapa ayahku. Mafia, lo pikir gue bakal percaya gitu? Itu pasti rekayasa. Bu, aku udah bisa buktiin pekerjaan ayahku. Anak ini beneran gak bisa terima nasib ya jadi anak tukang cilor. Oh iya, untuk ranking 1 lomba matematika kemarin jatuh kepada Sisil. Selamat ya. Tapi Bu, nilaiku kan lebih tinggi daripada Sisil. Yeay, dapat piala. Anak CEO lebih pantas dapat juara 1 daripada kamu. Lihat deh, anak mafia. Dia pasti ngedit tuh. Ini asli kok. Mana ada mafia jualan cilor? Gelang aku mana ya? Rasanya tadi aku taruh di tas. Gelang ini maksud lo? Sisil, balikin dong gelangnya. Itu pemberian mamaku sebelum meninggal. Enak aja, gelang ini jadi milik gue mulai sekarang. Sil, Kelihatannya gelang ini mahal. Bu, gelang saya dicuri sama Sisil. Sembarangan fitnah-fitnah Sisil. Dia anak CEO kaya, mana mungkin dia mencuri. Astaga, tega banget kamu fitnah aku. Padahal si Ren yang mau mencuri tadi, Bu. Untung ada aku yang mergokin. Ren, kamu kena hukuman berat. Nak, Papa, akhirnya Papa datang juga. Oh, ini si tukang cilor. kamu Sisil yang membuli anak saya kan? Kenapa? Bapak nggak seneng? Saya anak CEO paling kaya di sekolah ini. Kamu akan menerima hukumannya. Heh, jangan bicara sembarangan ya. Sisil itu murid spesial di sini. Lebih baik Anda pergi. Oh, ini guru yang tidak profesional itu. Lebih baik Bapak pergi. Bawa nih anak Bapak yang culun dan tidak berguna ini. Keterlaluan. Pa, Nak, ayo cepat kita pergi dari sini. Kita tidak punya banyak waktu. maksudnya? Ngakak, bapak lo aja takut sama kita. Pa, kenapa kita pergi sih? Aku kan malu. Nak, saksikan saja itu. Mereka sudah berakhir. Aku nggak bisa hidup tanpa Mama. Ren, lo udah gila ya? Sekarang jatah bicara lo jadi 2 juta. Gimana caranya ngabisin jatah bicara sebanyak ini? Mana waktunya tinggal dikit lagi. Ya, kasihan deh lo. Udah siap-siap aja beli batu nisan sana. Akhirnya jatah bicara mama habis juga. Mama sengaja ngorbanin kamu, soalnya mama nggak mau adik kamu yang jadi korbannya. Kalau kamu sih bodo amat. Aku kira Mama bakal jadi baik sama aku. Ternyata Mama tetap lebih sayang adik. Ren, gue punya cara biar jatah bicara lo bisa langsung habis. Gimana caranya? Aku udah nggak punya banyak waktu. Ini Ren, tuh lu lihat itu tombol penghilang jatah bicara. Lo tekan aja deh. Kamu yakin? Ini cara curang kah? Aku takut. Enggak kok Ren, ini aman. Jatah bicara lo pasti langsung nol. Halo Ren, itu tombol apaan? Kata Nana, ini tombol penghilang jatah bicara. Mending jangan ditekan deh. Gue belum pernah dengar tombol semacam itu, Ren. Tapi gimana lagi? Aku nggak mungkin ngabisin jatah bicara sebanyak ini dalam waktu singkat. Ren, Nana kan gak suka sama lo. Bisa aja dia berniat jahat sama lo. Dia mau ngejebak lo. Astaga, aku kan cuma berniat nolongin kamu Ren. Kok kalian tega sih fitnah aku? Enggak kok Nak, aku percaya sama kamu. Jangan, Ren. Hah? Mampus lo Ren, mau aja gue tipu. Sekarang jatah bicara lo makin banyak. Jahat kamu Nak. Aduh gimana nih, sisa 15 menit lagi waktuku. Aku bisa mati kalau kayak gini. Lo sih gak mau dengerin gue. Gue bilang apa tadi? Gimana dong sekarang? Gue punya ide. Gimana kalau lo ikut ke kantor ayah gue? Dia bisa ngeriset jatah bicara orang. Ayo kita pergi sekarang. Permisi. Papa, ini ada temanku. Dia mau meriset jatah bicaranya. Ren, ini temanmu. Iya Pak, dia mau ketemu Papa katanya. Hah? Lo bilang apa barusan? Papa?
Guys, tau nggak sih ada berita hot? Si Ren anak baru itu ternyata simpanan pemerintah. Hah, serius? Noni, kamu beneran gak ada puas-puasnya ya fitnah aku? Aku kan udah bilang kalau pemerintah itu ayahku. Ren, ini surat pernyataan kalau kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Apa? Tapi aku salah apa, Bu? Kamu bisa merusak nama baik sekolah karena kamu simpanan om-om. Nggak bener, Bu. Itu semua fitnah. Ih, itu kan si Ren yang katanya anak nggak bener itu. Iya, tadinya gue kira dia alim. Ren, gue mau kasih tahu lo rahasia besar Noni. Tapi lo harus bayar gue 300 juta sebagai imbalannya, gimana? Oke, aku transfer sekarang. Oke. Apa emang rahasia Noni? Ya, gue kan udah sahabatan sama Noni dari kecil. Jadi gue tahu sebenarnya Noni itu pacaran sama suami orang, Ren. Hah? Yang bener kamu. Kamu nggak bohong kan? Jangan fitnah orang sembarangan loh, nggak baik. Gue punya bukti-buktinya kok. Mana? Kalau lo mau bukti-buktinya, lo harus bayar gue lagi 100 juta. Iya, mata duitan. Oke, ini Ren. Astaga, jadi bener Noni pacaran sama suami orang? Gimana? Udah kapok belum berurusan sama gue? Noni, aku udah tahu semuanya. Kamu fitnah aku buat nutupin semua kesalahan kamu kan? Hah? Maksud lo apaan sih? Gue nggak ngerti deh. Udahlah, kamu itu kaya selama ini karena jadi simpenan suami orang. Apaan sih? Jangan macem-macem deh lo sama gue. Ren, kalau lo mau bukti yang lainnya, minta aja sama gue. Oh, jadi lo yang udah ngebongkar rahasia gue. Dasar sahabat gak tahu diri. Lah, lo kan udah nggak ngasih gue duit lagi. Ngapain gue jadi sahabat lo? Bu, saya ada bukti kalau bukan saya yang salah, tapi Noni. Ini bukti foto dia pacaran sama suami orang. Apa? Kamu dapat foto-foto ini dari mana, Ren? Kenapa, Bu? Gak mungkin, ini kan foto suami saya. Suami ibu. Jadi selama ini Noni selingkuh sama suami ibu. Noni murid kurang ajar. Ibu, kenapa marah-marah sih? Dasar pelakor, cepat angkat kaki dari sekolah ini. Ibu mukul saya. Ibu lupa saya orang terkaya di sekolah ini. Kaya, matamu kaya. Itu semua kan uang suami saya. Ren, maafin ibu ya udah fitnah kamu selama ini. Iya, Bu. Hah, jangan seneng dulu kalian. Bentar lagi ibu bakal diceraikan sama suami ibu dan jadi janda. Udah gila ya kamu. Permisi, Pak pemerintah. Papa? Noni, kamu akan menerima hukuman atas semua kejahatanmu. Jangan pak, jangan. Tangkap dia. Ih, lepasin saya. Wah, jadi mulai hari ini jodoh aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Air ini manis banget, aku harus cari orang yang nggak bisa ngerasain air ini. Ren, gue aus banget, bagi air dong. Jangan. Ih, Ren, ini minuman apaan sih? Manis banget, aneh. Syukur deh, berarti dia bukan jodoh aku. Apa lo bilang? Orang gue udah ketemu jodoh gue, ciri jodoh gue jalannya lompat-lompat. Kodok kali. Ya, saudaranya. Hai Lia, ciri jodohmu apa? Ciri jodoh gue indera pengecapnya pahit. Jadi dia cuma bisa ngerasain pahit. Yang pasti jodoh gue lebih bagus daripada lo. Ciri jodoh lo apa? Jodoh aku kehilangan indera pengecap. Ren, besok lo datang ke acara nikahannya Bu Guru nggak? Bu Guru nikah? Iya woi, ternyata selama ini jodohnya Bu Susi itu Pak Joni. Bukannya mereka sering berantem kayak Tom and Jerry? Iya, tapi tadi ciri jodohnya Bu Susi nggak bisa berkedip. Dan tiba-tiba hari ini si Pak Joni nggak bisa berkedip, woi. Jodoh aku kemana ya? Aku udah kasih air ini ke satu sekolah, tapi semuanya bisa ngerasain manis. Guys, tau nggak? Ada anak baru, ganteng banget. Ya iyalah ganteng, lo nggak tahu dia itu pangeran. Jadi pangeran sekolah di sekolah kita. Pasti pangeran jodoh gue, woi. Permisi, ruang kelas A di mana ya? Kalian siapa ya? Kami pengawal dari kerajaan, kami mau mengantarkan makanan untuk pangeran. Enaknya jadi anak raja, makanan aja khusus. Pangeran sedang sakit, lidahnya bermasalah, jadi tidak boleh makan sembarangan. Sakit? Kemana ya pangeran? Hei, culun, jangan nyari-nyari pangeran deh. Pangeran itu jodoh gue. Halo, salam kenal. Aku anak baru di sini. Ya ampun, ganteng banget pangeran. Kamu pasti jodoh aku. Nih minum-minuman aku pangeran. Pangeran, ini minuman aku. Ih, apaan sih lo ikut-ikutan? Tenang, aku bakal minum dua-duanya kok. Gimana rasanya pangeran? Gimana? Minuman ini kok rasanya... Ma, aku udah umur 10 tahun, udah boleh keluar rumah kan?
Gak boleh, Ren. Kamu harus tunggu umurmu 15 tahun ya. Kenapa harus nunggu terus sih, Ma? Di luar sangat berbahaya, Ren. Lagi ada virus zombie. Semua orang berubah menjadi zombie satu persatu dan banyak sekali korban meninggal. Yeay, akhirnya umurku 15 tahun. Udah boleh keluar rumah. Tidak, Ren. Kamu belum boleh keluar rumah. Kamu gak lihat semakin banyak orang yang jadi zombie? Tapi kan kata Mama aku boleh keluar rumah pas umur aku 15 tahun. Gak bisa, Ren. Kamu harus nurut sama Mama. Kalau kamu keluar, kamu bisa aja meninggal atau enggak jadi zombie. Terus sampai kapan aku di rumah kayak gini? Kamu boleh keluar saat usiamu sudah 20 tahun ya, Ren? Halo, Nisa. Halo Ren, ketemuan yuk. Udah lama banget kita nggak main. Ayo, Nis, ketemu. Ren, matikan teleponnya. Temanmu itu pasti sudah jadi zombie. Kamu mau dimakan? Ren, kamu mau kemana? Aku udah umur 20 tahun hari ini. Jadi aku udah boleh keluar rumah kan? Tidak, jangan keluar, Ren. Kamu mau mati dimakan zombie? Mah, yang bener aja. Aku udah nunggu 10 tahun buat keluar rumah. Sabar ya, Nak. Kamu harus menunggu sebentar lagi. Berita terkini, virus zombie mengacaukan dunia dan semakin banyak korban yang meninggal. Astaga. Ren, jangan nonton berita sembarangan ya. Ingat, kamu hanya boleh mendengar berita terbaru dari Mama. Kenapa sih, Ma? Aku cuma boleh dengar berita dari Mama. Kamu berani melawan Mama. Maaf ya, Ma. Tadi aku udah ngelawan Mama. Mama cuma mau melindungi kamu, Ren. Kamu tahu kan? Iya, Ma. Nih, minum buat Mama. Ah, tiba-tiba Mama pusing. Kamu taruh sesuatu ya di minuman ini, Ren? Iya, aku taruh obat tidur karena aku udah gak percaya lagi sama Mama. Dasar anak kurang ajar. Waktunya keluar. Aduh, silau banget. Hah?